kalian semuanya udah siap ya memuji nama Tuhan? Good job banget. Coba sebelum itu kakak mau tanya deh, tahun 2024 itu masih ada yang inget gak ya tahun apa? Wah betul, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Coba ikut lagi yuk sama kakak sama-sama. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Wih, good job. Yuk semua kita mau ibadah sama-sama ya. Let's go. Hai kids, siap memuji nama Tuhan hari ini ya? Siap. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang udah siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, hari ini kita mau sebarin kasih kita ke semua orang di sekitar kita. Bisa ya? Bisa. Oke, kita tepuk tangan di atas kepala. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Hati ya, bikin hatinya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekarang putar tangannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita mulai yang gini dari awal. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekarang putar tangannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagi-lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang pelan-pelan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi pelan-pelan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang lebih cepat ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Bisa ulang lagi kids. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekarang putar lagi. Oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Sekali lagi balik arah. Oh Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, adik-adik keren memuji nama Tuhan ya. Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan ya. Kita mau nyatain kasihnya Tuhan lebih lagi. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Kita sama-sama lebih sungguh lagi belajar lagunya ya.
tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sambil angkat kedua tangannya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama katakan dengan imanmu. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Haleluya. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi katakan sambil angkat kedua tangannya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Nya Tuhan yang sungguh luar biasa buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, ajarin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang udah siap dengerin firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Wah kids, good job. Semangat banget puji dan sembah Tuhan tadi. Kalau begitu, yuk sekarang siapin posisi terbaik kamu ya. Coba kita mau inget-inget lagi tentang firman Tuhan 2 minggu kemarin. Yes, betul kids. Kalau di minggu pertama kita dengar Nikodemus percaya Tuhan Yesus sebagai terang dan juru selamat. Lalu Paulus yang hidupnya berubah saat mengikuti Tuhan, yang tadinya berbuat jahat sama orang, sekarang dia mau mengasihi sesama. Hari ini kita juga mau belajar dari seseorang yang begitu mengasihi Tuhan. 3 kali dalam sehari loh dia berdoa. Dan dia mau melakukan apa yang benar. Meskipun ada keadaan yang gak enak yang harus dihadapin. Kira-kira siapa ya orang itu? Nah, ini Daniel, orang Yehuda. Dia dibawa ke Babel untuk bekerja di istana raja.
Sejak muda, Daniel itu cinta banget sama Tuhan. Daniel taat sama perintah Tuhan, suka berdoa, memuji Tuhan, dan sembah Tuhan 3 kali dalam sehari. Daniel mau Tuhan yang bimbing sepanjang harinya. Saat itu, Daniel bekerja di bawah pemerintahan Raja Darius, dan Raja mau mengangkat wakil-wakil Raja maupun 3 pejabat tinggi. Salah satunya Daniel. Daniel ini selalu bekerja dengan sangat baik, karena kemampuannya yang diberikan Tuhan lebih hebat dari pejabat lain, jadi Raja mau buat rencana, tempatkan dia untuk bertanggung jawab atas seluruh kerajaannya. Sementara itu, ada pejabat tinggi dan wakil raja yang iri sama Daniel. Mereka cari kesalahan Daniel, tapi mereka nggak menemukan kesalahan Daniel, karena Daniel orang yang bertanggung jawab, setia, dan bisa dipercaya. Para pejabat tinggi dan wakil raja sadar kalau satu-satunya cara buat menjatuhkan Daniel dengan menantang imannya. Jadi mereka semua pergi temui Raja Darius dan mereka bilang, "Semoga Raja panjang umur. Kita semua sepakat bahwa Raja harus membuat undang-undang atau surat perintah. Selama 30 hari ke depan, tidak ada seorang pun yang boleh berdoa kepada Allah lain, kecuali Raja Darius. Kalau ada yang melanggar, maka orang itu harus dilemparkan ke dalam gua singa." Raja Darius yang mendengar permohonan para pejabat tinggi dan wakil raja ini berpikir, sepertinya ini ide yang bisa dilakukan. Jadi, Raja Darius membuat peraturan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berdoa kepada siapapun kecuali dia selama sebulan ke depan. Waktu Daniel dengar surat perintah itu dikeluarkan, dia pulang ke rumahnya. Dan di dalam kamar atas, Daniel berlutut seperti yang selalu dia lakukan 3 kali sehari. Daniel berdoa dan memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, dan minta bantuan sama Tuhan. Di sisi lain, para pejabat dan wakil raja itu pergi ke rumah Daniel. Mereka menemukan Daniel yang sedang berdoa. Lalu mereka pergi temuin raja dan bilang sama raja, "Daniel tidak melakukan aturan yang sudah dibuat." Setelah raja dengar kabar itu, raja sangat sedih. Ia mencoba cari cara buat tolong Daniel. Tapi para pejabat tinggi dan wakil rajanya mengingatkan Raja Darius kalau undang-undang atau surat perintah gak boleh diubah dan harus dilakukan buat orang yang melanggar itu. Kemudian Daniel dipanggil, dibawa, dan dilempar ke dalam gua singa, kids. Raja bilang sama Daniel, "Kiranya Tuhan yang kamu sembah dengan tekun menyelamatkanmu, Daniel." Raja Darius kembali ke istana. Semalaman dia puasa, dia sedih dan gak bisa tidur. Pagi-pagi sekali, Raja langsung pergi dan buru-buru ke gua singa. Waktu Raja sampai dekat gua singa, Raja berseru, panggil, "Daniel!" dengan perasaan yang masih sedih. "Daniel, apakah Tuhanmu mampu menyelamatkanmu dari sini?" Daniel menjawab Raja dengan hormat, "Ya Raja, panjanglah umurmu. Tuhanku mengirim malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu, agar singa-singa itu gak menyakitiku, karena ternyata aku gak bersalah di hadapan Tuhan, maupun di hadapan Raja." Raja yang dengar itu dia senang kalau Daniel baik-baik aja dan beri perintah supaya Daniel dikeluarkan dari gua singa. Daniel pun keluar dengan selamat dan gak ada yang terluka sedikit pun karena dia percaya sama Tuhan. Lalu Raja beri perintah buat orang-orang yang sudah menuduh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka yang menuduh Daniel diterkam sama singa. Kemudian Raja pun mengirim surat-surat buat orang-orang dari segala bangsa. Diberikan perintah bahwa kerajaan yang dikuasai Raja Darius, orang-orangnya semuanya harus sembah Tuhan. Tuhan yang kekal, Tuhan yang menolong, yang memberi mukjizat dan menyelamatkan Daniel dari singa-singa. Pada akhirnya, Daniel pun punya kedudukan tinggi atau jabatan di pemerintahan Raja Darius. Kids, Tuhan tahu bahwa Daniel telah melakukan apa yang benar. Daniel mengasihi Tuhan dan kesetiaan Daniel dalam berdoa, memuji, dan sembah Tuhan terbukti. Orang-orang di sekitar Daniel melihat
kasih-nya Tuhan dan percaya sama kuasanya Tuhan. Daniel menjadi terang. Itu artinya Tuhan mau pakai hidupnya Daniel. Sama seperti Daniel, Tuhan juga mau kamu jadi terang loh kids. Setelah kamu percaya sama Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, dan mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, terang itu akan tinggal di hati kamu. Tuhan sendiri yang akan bimbing kamu setiap hari lewat saat teduh atau mesbah keluarga yang dilakukan. Saat kamu berdoa, kamu juga bisa memuji Tuhan loh kids. Memuji Tuhan itu nggak hanya lewat bernyanyi aja. Misalnya, Tuhan Yesusku baik, haleluya, Tuhanku ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus udah sayang aku lebih dulu, dan aku juga mau sayang sama Tuhan. Kamu boleh memuji Tuhan dengan kata-katamu sendiri ya kids, karena Tuhan senang mendengarkan doa, pujian, dan penyembahan dari hatimu kids. Yuk kids, biasakan selalu punya waktu buat Tuhan. Tuhan yang utama dalam hidup kita, dan beri waktu terbaik kita buat Tuhan, meskipun dalam satu hari itu kamu sibuk banget nih, banyak PR, kerja kelompok, atau keperluan lainnya. Tapi yuk, kita mau luangkan waktu kita buat Tuhan lebih dulu lewat saat teduh, yang siap dan mau fokus, gak main-main atau udah mau ngantuk. Kakak yakin kamu yang lagi mendengarkan sekarang gak begitu ya? Atau kalaupun pernah ngalamin, yuk diubah. Jadikan doa, pujian, dan sembah Tuhan gaya hidup kita. Firman Tuhan kali ini sudah selesai. Yuk kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi terang buat hidup kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk melakukannya. Tuhan Yesus, bimbing kami ya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom parents, ada pepatah yang mengatakan bahwa anak-anak yang hebat lahir dari ayah dan ibu yang hebat. Ayah dan ibu yang hebat lahir dari keluarga yang mau terus belajar dan mengandalkan pimpinan Tuhan, sehingga akan terus ada pertumbuhan. Semangat parents yang terus mau bertumbuh. Minggu lalu kita sudah mempelajari 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pokok, ada rasa aman, dan relasi yang baik. Mari kita lanjutkan kepada poin-poin lainnya. Poin yang keempat adalah harga diri atau keberhargaan diri. Dalam hal keberhargaan diri, kita harus ingat bahwa orang dewasa bukanlah satu-satunya orang yang ingin mendapatkan satu pencapaian dan menjadi sukses. Sebagai orang tua, kita mempunyai peran yang luar biasa di dalam mendorong dan membimbing anak-anak kita saat mereka membangun kepercayaan diri dan integritas di dalam kehidupan mereka sendiri. Citra diri yang baik akan membuat seorang anak bisa mencapai potensi maksimal yang dia miliki. Pada saat anak melakukan kegagalan, hindari untuk memberikan label yang merusak harga dirinya. Tetaplah ada bersama dengan anak dan kuatkan mereka untuk mau belajar dari kegagalan dan mencoba kembali. Poin yang 5. Kebutuhan dasar manusia adalah penerimaan bahwa setiap anak diciptakan secara unik. Menghargai dan menerima kreativitas Tuhan di dalam menciptakan anak-anak kita adalah suatu hal yang sangat berarti untuk anak-anak. Anak-anak memerlukan ruang untuk menjadi diri mereka seutuhnya. Kemudian mereka juga perlu kesempatan untuk memiliki mimpi-mimpi, bertumbuh, menjelajahi ide-ide baru tanpa rasa takut. Tetapi yang sering kali terjadi adalah parents yang terus-menerus berusaha melindungi setiap langkah mereka, sehingga akibatnya anak-anak merasa kesulitan mengambil langkah tersebut ketika mereka keluar di dalam zona nyaman mereka. Parents, izinkan anak-anak memiliki kebebasan untuk bermimpi dan menjadi diri mereka yang seutuhnya, menjadi seorang anak. Biarkan mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan secara menakjubkan. Hal ini akan dapat terwujud dengan penerimaan. Orang tua menerima bahwa mereka berbeda dengan saudara kandungnya yang lain. Mereka berbeda dengan teman-temannya, keponakan kita, berbeda dengan anak tetangga, dan anak-anak lain yang Tuhan tempatkan di sekitar mereka. Mereka memiliki respon yang berbeda ketika mereka takut, sedih, marah, ataupun ketika mereka kecewa. Terimalah keunikan mereka dan jadilah orang tua yang mau mendampingi mereka di masa-masa yang sulit.
Parents, memberikan semua kebutuhan dasar anak yang sudah kita bahas di dalam 5 poin tadi tidak dapat kita lakukan dengan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kasih Tuhan dan kesadaran betapa Tuhan sangat mengasihi anak-anak kita. Anak-anak yang diciptakan memiliki tujuan yang sangat spesifik di bumi ini. Parents sebagai orang tua tidak selalu tahu, tapi Tuhan tahu. Untuk itu Kristus mati demi anak-anak kita, agar anak-anak kita beroleh hidup yang kekal dan memberitakan namanya. Kita mungkin berpikir bahwa kita perlu menyelesaikan semua masalah yang anak-anak kita timbulkan dan menyiapkan atau menyediakan semua yang mereka perlukan. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa anak-anak kita adalah kepunyaan Tuhan. Bagian kita adalah melakukan apa yang kita bisa dengan yang kita miliki saat ini dan dengan kemampuan terbaik kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi sempurna karena kita sebagai orang tua tidak akan pernah menjadi sempurna. Namun ada hal-hal sederhana yang dibutuhkan anak-anak kita dan terkadang kita memperumitnya hingga kita kehilangan fokus terhadap misi kita yang sebenarnya. Apa misi kita sebenarnya? Yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan dan membuat namanya dikenal oleh anak-anak kita. Semangat parents untuk terus berproses. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, bawa kami lebih rindu dan lebih sering ada di dalam hadirat-Mu. Berikan kami hati yang suka memuji dan menyembah-Mu di sepanjang waktu. Tolong kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kami semua ya Tuhan bersama Paniko dan gereja-Mu, agar kehadiran-Mu bisa dibawa dimanapun kami berada. Dan juga ya Tuhan Yesus, urapi kami lebih lagi ya Tuhan, agar jiwa-jiwa bisa datang kepadamu. Mari anak-anak dan parents kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.